Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat meskipun di jam rawan ya teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Nana Sutana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Windy Maharani selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dan diskusi pada hari ini. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas pada hari ini ialah tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum memasuki diskusi dan presentasi, berikut saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Siti Nurhalijah sebagai pemateri 1, Ucup Permatasari sebagai pemateri kedua, Puput Ainisi sebagai pemateri ketiga, dan Firna Sari sebagai pemateri keempat, dan saya sebagai pemateri terakhir. Agar tidak menghabiskan waktu, langsung saja pada pembahasan. Kepada Siti Nurhalijah dipersilakan dan rekan-rekan yang lain untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Baik, langsung saja kepada materi sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, berbeda dengan itu, Kemendikbud memaparkan tentang sejarah perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum 1947, kemudian kurikulum 1964, ketiga kurikulum 1968, keempat kurikulum 1973 atau proyek perintis sekolah pembangunan, kelima kurikulum 1975, keenam kurikulum 1984, ketujuh kurikulum 1994, kedelapan kurikulum 1997 atau revisi kurikulum 1994, 9 kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, ke-10 kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang ke-11 kurikulum 2013. Baik, langsung saja ke poin pertama. Bagaimana sih kurikulum pada tahun 1947 itu? Nah, kurikulum 1947 biasa disebut rencana pelajaran 1947, di mana pelaksanaannya tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Struktur program dalam rencana pembelajaran ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Adapun struktur makna pelajaran pada kurikulum rencana pembelajaran ini bersifat terpisah-pisah. 2. Kurikulum 1952 atau bisa disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan dengan mata pelajaran yang lebih rinci, kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, dan setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks rencana pelajaran terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu 1. Moral, 2. Kecerdasan, 3. Emosionalistik atau artistik, 4. Keterampilan, dan 5. Jasmani. 3. Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah atau problem solving terhadap berbagai masalah yang ada. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Untuk selanjutnya, 4. Kurikulum 1968. Sifat politis melekat erat. Pada awal munculnya kurikulum 1968 mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintah Orde Lama. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral dan budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik
dan atau dibuat oleh pemerintah pusat dan seolah-olah hanya menjalankan. Kurikulum ini berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efektif. Sejarah kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 1984 atau bisa disebut dengan kurikulum 1976 yang disempurnakan. Nah, pada kurikulum ini menyungsung proses skill of right yang mengutamakan pendekatan proses. Hal inilah siswa sebagai subjek pembelajaran. Nah, belajar di sini dinamakan dengan belajar model active learning, di mana siswa harus aktif dalam pembelajaran, baik dalam mengamati sesuatu, mengelompokkan, berdiskusi, dan melaporkannya. Untuk sejarah kurikulum yang ketujuh, yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999, merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan dari tujuan dan prosesnya belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan. Hal ini menyebabkan siswa dinilai terlalu berat dalam beban belajar dari muatan lokal sampai dengan muatan nasional. Dalam perubahannya lebih kepada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Nah, untuk sejarah kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang dapat menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Misalnya peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan atau pemahaman saja, nah perlu dibarengi dengan keterampilan, sikap, minat, motivasi, nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan rasa tanggung jawab. KBK mengandung 3 unsur pokok, diantaranya 1. Pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dalam hal ini, kejelasan kriteria dan indikator dapat menentukan keberhasilan pembelajaran, sehingga akan memperjelas target dalam setiap tahap pembelajaran. Yang ketiga, dalam pengembangan pembelajaran, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kualitas proses dalam pembelajaran, baik secara materi ataupun metode dan substitusinya. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KDK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai pengembangan silabus. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kesimpulan, kurikulum selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam faktor yang mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara fundamental bila suatu negara beralih dari negara yang dijajah menjadi perubahan yang menyeluruh. Dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah tercatat sebanyak 11 kali, yaitu sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013, yang dimana setiap kurikulumnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan kurikulum ini dapat berubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Demikian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.